Halo rekan-rekan investor di Indonesia, sahabat LQ Pamo Indonesia, kita jumpa kembali ya di channel yang berikutnya ini. Teman-teman, rekan-rekan investor semua, kami mohon maaf sebelumnya karena baru bisa bikin konten lagi ya, oleh sebab beberapa waktu belakangan ini kami cukup sibuk untuk mengelola portofolio beberapa klien kami ya, teman-teman. Nah, teman-teman, pasti teman-teman semua tahu kan ada berita yang cukup heboh akhir-akhir ini, yaitu Bapak Loh Keng Hong memborong saham Global Mediacom Tbk atau BMTR kan ya. Nah, teman-teman, perusahaan seperti apakah BMTR ini? Apakah memang layak untuk kita beli sahamnya atau bagaimana? Kita akan coba bahas sama-sama pada sesi berikut ini. Jadi tetap stay tune di LQ Pamo Indonesia. Oke, let's go! Baik teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk kali ini kita masuk kepada analisa saham yang kedua, yaitu dengan emiten BMTR. Nama perusahaannya adalah PT Global Mediacom Tbk, sektornya perdagangan, jasa dan investasi. Subsektornya adalah perusahaan investasi. Video ini adalah bagian pertama dari total 2 video ya teman-teman. Jadi kami harapkan Anda bisa menontonnya sampai selesai supaya teman-teman semua bisa mendapatkan gambaran yang lengkap ya teman-teman. Nah baik teman-teman, jangan lupa ya untuk mensubscribe, like, comment, dan share supaya Anda tidak ketinggalan informasi yang terbaru dan terbaik dari kami senantiasa ya teman-teman. Oke, yang pertama seperti yang kita sudah sama-sama belajar yang lalu, yang pertama kita akan pelajari dalam setiap stock screen ya, memilih saham adalah usahanya ya, company profile dan bisnisnya, bisnis apa. Nah teman-teman, BMTR atau Global Mediacom Tbk ini adalah perusahaan holding yang bergerak di bidang industri media berbasis iklan ya teman-teman. Bisnis intinya itu adalah media berbasis iklan, ini dioperasikan oleh PT MNCN Tbk ya teman-teman, kodenya MNCN. Dan media berbasis pelanggan dioperasikan oleh PT MNC Skyvision Tbk atau MSKY. Jadi anak perusahaan BMTR ini yang terbesar dan paling aktif itu adalah MNCN kodenya, Tbk juga, dan MSKY Tbk juga. Jadi kalau teman-teman mau membeli sahamnya MNCN atau MSKY sendiri itu juga bisa. PT Media Nusantara Citra atau MNCN tadi itu bergerak dalam mengoperasikan saluran televisi free to air atau FTA dan saluran televisi yang disiarkan di televisi berbayar serta bisnis lainnya, radio, media cetak, dan media online ya teman-teman, manajemen talenta, dan rumah produksi. Sementara PT MNC Skyvision Tbk itu mengoperasikan sejumlah televisi berbayar. Perusahaan juga terlibat dalam bisnis lain seperti mengoperasikan portal berita dan hiburan online serta belanja rumah online, penyediaan layanan VSAT atau Very Small Aperture Terminal, dan pemasaran WeChat ya, produk komunikasi sosial dan jaringan online. Jadi teman-teman, kalau teman-teman membaca annual report dari BMTR ini, kalau masih baru begitu ya, bisa bingung loh teman-teman, karena banyak sekali sektor atau ranah-ranah yang mereka layani ya BMTR ini. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Perusahaan berdiri tanggal 30 Juni 1981, listing di Bursa Efek Indonesia 17 Juli 1995, sektornya perdagangan, jasa, dan investasi, subsektornya perusahaan investasi. Jumlah saham beredarnya 15.334.511.268 lembar. Pemegang saham mayoritasnya atau di atas 5% adalah MNC Investama Tbk, itu 50,12% teman-teman. Kode sahamnya ini BHIT ya teman-teman. Kemudian sisanya masyarakat 49,88%. Dewan komisarisnya Bapak Rosano Bara Komut, kemudian Muhammad Idwan Gani komisaris, John Aristianto Prasetyo komisaris, Betty Puspitasari Santoso komisaris. Kemudian teman-teman, dewan direksinya adalah Bapak Haritanu Sudibyo sebagai dirut, Ruby Panjaitan direktur, David Fernando Audi direktur, Syafril Nasution direktur, Christophorus Taufik Siswandi direktur, Indra Pujastuti direktur.
Jumlah anak perusahaan BMTR ini ada 75 perusahaan ya teman-teman. Hanya saja memang yang paling dominan itu adalah MNCN yang tadi kami sudah katakan di depan, dan MNC Sky Vision ya teman-teman. Struktur perusahaannya kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini Global Mediacom-nya, ini yang paling aktif MNCN, dan juga ini IPTV ya teman-teman. Ini ada online media yang lain. Kemudian teman-teman, mari kita lihat ya supaya teman-teman bisa mengerti. Ini mungkin agak sedikit berbeda teman-teman kalau teman-teman biasa misalnya membedah atau menganalisis emiten consumer goods. Teman-teman langsung mengerti kan bahwa sumber pemasukannya adalah penjualan produk. Kalau misalnya emitennya adalah tambang, sudah jelas-jelas mengerti, tambang batu bara misalnya, berarti sumber pendapatannya adalah menjual batu bara, misalnya seperti itu ya teman-teman. Atau perbankan, sudah jelas-jelas sumber pendapatannya adalah mendistribusikan uang sehingga mendapatkan net interest margin, kira-kira begitu, atau bunga ya teman-teman. Nah, untuk perusahaan media selengkap ini kita harus mengerti teman-teman, sumber-sumber pemasukannya bukan berjualan produk ya. Mereka membuat banyak acara, kemudian banyak iklan masuk. Jadi supaya kita paham ya. Nah, program-programnya itu tidak sama. Ada yang sangat diminatin oleh pemirsa atau penonton, ada juga yang mungkin boring, mungkin nggak terlalu suka. Teman-teman coba teman-teman perhatikan acara yang paling diminatin di Indonesia ini, salah satunya kan sinetron ya. Nah, nanti kita lihat BMTR ini juga ada kanal TV-nya yang memang mengemas yang namanya sinetron. Nah, ini adalah top program di dalam tahun 2019, teman-teman. Untuk sektor drama dan anak-anak atau children itu ada Dunia Terbalik, top, kemudian SpongeBob, Kiko, dan Jackstar. Kemudian pencarian bakat ya, talent search itu ada Home Idols, kemudian MasterChef, KDI ya, kemudian Voice Indonesia di GTV, Rising Star Indonesia. Kemudian teman-teman untuk sektor musik dan variety show ada Family 100, Super Deal, Hafiz Dasyatnya 2020. Kemudian ini apa ini, Rombak ya kalau nggak salah ini nama acaranya. Kemudian Bedah Rumah Baru. Ya teman-teman, ini acara-acaranya menarik-menarik semua. Nah, mari kita lihat teman-teman sumber pendapatan utama BMTR ini berdasarkan annual report 31 Desember 2019 yang lalu, itu adalah pendapatan iklan. Itu seperti yang kami sudah katakan tadi kan teman-teman. Jadi mereka membuat acara, apakah sinetron, apakah bedah rumah, atau apapun itu acaranya, sehingga Anda sekalian senang menontonnya, betah menontonnya berlama-lama di depan televisi, lantas muncullah iklan. Jadi pemasukannya pendapatan iklan dan konten melalui MNCN dengan kontribusi 64% terhadap total pendapatan. Pendapatan bisnis TV berlangganan dan broadband melalui IPTV ya, IPTV berkontribusi 27% dari total pendapatan konsolidasian. Pendapatan bisnis media lainnya itu memberikan kontribusi 9% dari total pendapatan. Oke, teman-teman. Jadi intinya teman-teman, mau lihat tingkat profitabilitas BMTR ini, lihatlah profitabilitas MNCN dan IPTV. Nah, kabar baiknya kalau Anda tidak suka beli saham BMTR ya, belilah saham MNCN anak perusahaannya. Itu juga boleh karena proporsi sumbangsinya terhadap BMTR itu 64%. Oke ya teman-teman. Kemudian mari kita tinjau khusus untuk entitas anak perusahaan teman-teman. Yang pertama adalah sektor televisi RCTI. Ini adalah 4 program yang sangat favorit: Home Idols, Dunia Terbalik, MasterChef, dan Top. Ini di RCTI ya teman-teman. Pada tahun 2019, RCTI menunjukkan kinerja yang luar biasa bagus. Perseroan membukukan porsi khalayak untuk prime time sebesar 18,4%, sementara porsi khalayak all time itu mencapai 15,3%. Jadi maksudnya pada jam-jam prime time, teman-teman, dari 100% pemirsa yang menonton RCTI itu 18,4%. Cukup banyak ya teman-teman. Jadi coba Anda bayangkan supaya teman-teman tidak bingung, ini perusahaan media ini agak sedikit unik teman-teman. 18,4% adalah acara televisi yang ditonton oleh pemirsa. Nah pada saat prime time itu bermunculanlah yang namanya iklan-iklannya. Nah iklan itulah sumber pemasukannya teman-teman. Oke,
RCTI saat ini merupakan stasiun TV free to air atau FTA yang paling banyak ditonton dengan jangkauan siaran yang paling luas di Indonesia. Oke ya teman-teman. Kemudian selain RCTI ada juga MNC TV teman-teman. Acara-acaranya yang terkenal itu ada Raden Kian Santang, KDI, kemudian ini ada Kun Anta, kemudian Kilau DMD. Pada tahun 2019 yang lalu, porsi khalayak all time MNC TV rata-rata 10,2%. MNC TV ini teman-teman telah menjadi salah satu stasiun FTA Indonesia dengan pertumbuhan paling pesat yang didukung oleh program sinetron dan animasinya yang luar biasa. Nah, berarti MNC TV ini ada sinetron maksudnya teman-teman, gitu ya. Oke, selain itu ada juga TV GTV ya, GTV. Itu acaranya ya, ada Family 100, Super Deal, kemudian yang terbaru ada Bedah Rumah, kemudian ada Voice Indonesia. Nah, GTV ini teman-teman tahun 2019 yang lalu itu porsi khalayak ramainya all time itu sekitar 8% ya. GTV memperbarui posisinya sebagai jaringan FTA nasional dengan target demografi keluarga muda dan modern. Jadi GTV ini segmennya keluarga muda dan modern ya teman-teman. Program-program kanal ini dipusatkan pada animasi, variety show, reality show, game show, serta program-program pencarian bakat. Ya namanya anak-anak muda pasti acara-acara seperti ini yang paling diminati nih ya teman-teman. Kemudian selain itu iNews ini adalah TV berita ya teman-teman. iNews dipandang sebagai salah satu stasiun TV berita terkemuka di Indonesia. iNews menawarkan program-program acara yang memikat sambil terus mempertahankan efisiensi operasional. Demi meningkatkan rating dan kepemirsaan, iNews saat ini menyediakan program beritanya untuk ditayangkan di seluruh stasiun hiburan FTA MNCN, yaitu RCTI, MNC TV, dan GTV. Ini beritanya bagus-bagus ya teman-teman, iNews ini. Kemudian selain channel televisi ya, teman-teman MNC atau BMTR ini juga punya rumah produksi sendiri ya teman-teman untuk semua acara itu ya. Jadi ada produksi in-house atau in-house production MNC Picture salah satunya MNCP. Sepanjang tahun 2019 MNCP ini memproduksi banyak sekali sinetron unggulan seperti Cinta Yang Hilang, Dunia Terbalik, Top atau Tukang Ojek Pengkolan, dan Rindu Tanpa Cinta. Setiap tahun ya teman-teman MNCP telah memproduksi lebih dari 3.700 jam konten drama yang terdiri dari sinetron FTV yang ditayangkan di stasiun TV MNCN. Hal ini mewakili 40% bagian dari seluruh konten sinetron Indonesia. 40% dari seluruh konten sinetron Indonesia. Sisanya yang lain mungkin SCTV ya, yang setahu kami yang paling banyak sinetron. Kemudian selain memproduksi sinetron dan FTV, untuk TV FTA MNC Group, MNC Pictures juga memproduksi film-film Indonesia yang laris di bioskop. Oke, teman-teman. Kemudian, rumah produksi yang lain adalah MNC Animation atau MNCA. Ini telah menyelesaikan beberapa serial animasi, antara lain Entong musim 1 dan 2 dan Kiko Pramusim musim 1 dan 2. Kiko produksi MNC Animation ini masih mempertahankan reputasinya sebagai serial animasi lokal terpopuler di Indonesia dan menyita banyak perhatian dari berbagai wilayah dalam pasar internasional. Oke, rumah produksi berikutnya teman-teman sebagai rumah produksi Star Pro ya. Star Pro member of MNC Media ini memproduksi berita dari dunia hiburan atau infotainment. Jadi ini rumah produksi infotainment untuk MNC Group ya, FTA TV yaitu RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews, dan saluran infotainment pada platform TV berlangganan. Ya, Star Pro yang memproduksi lebih dari 1.200 jam konten infotainment pada 2019 yang lalu menjadi produsen infotainment paling produktif dengan pangsa pasar 32%. Oke, ini cukup besar ya teman-teman untuk untuk infotainment ya, hiburan infotainment ini. Star Pro menghasilkan beberapa beragam program seperti Gospot, Barista, Obsesi, Celeb on News, Mom and Kids, Celeb Vaganza, Celebrity and Chef, kemudian Paparazzis Passport ya. Rumah produksi berikutnya teman-teman adalah Asia Media Production atau AMP. Ini adalah perusahaan joint venture antara PT MNC Studio International Tbk dan Triwarsana. Pada saat ini rumah produksi tersebut merupakan content provider terbesar reality show. Ini subjeknya atau
yang mereka kerjakan adalah meliput reality show ya teman-teman. Pada tahun 2019 AMP telah memproduksi lebih dari 1.100 jam program reality show yang mewakili 36% pangsa pasar. Ini besar juga teman-teman. Sejak didirikan pada pertengahan 2019, AMP telah memproduksi berbagai program reality terbaik seperti Bedah Rumah, Uang Kaget, Penghuni Rumah Terakhir, Tantangan Satu Malam, Studio Impian, Hati Sang Bidadari, The Power of Emak-emak, dan banyak lagi. Oke, teman-teman. Kemudian, teman-teman, sektor yang lain ya, bagian manajemen artis atau Star Media Nusantara SMN. Ini, teman-teman, merupakan manajemen artis resmi untuk semua program pencarian bakat dalam MNC Group seperti Indonesian Idol, X Factor, Rising Star, The Voice Kids, Indonesian Idol Junior, MasterChef Indonesia, Miss Indonesia, Kontes Dangdut Indonesia atau KDI, dan The Greatest Magician. Sebagai perusahaan manajemen artis terbesar di Indonesia. Jadi ini teman-teman, Star Media Nusantara ini juga ternyata perusahaan manajemen artis terbesar di Indonesia. Star Media Nusantara atau SMN menemukan, mengembangkan, mempromosikan, dan memanajeri artis-artis berbakat. SMN memiliki sekitar 400 bakat di bawah kontrak manajemen eksklusif termasuk penyanyi, presenter, pembawa acara, aktor dan aktris, komedian, artis cilik, pesulap, dan koki selebriti. Oke teman-teman yang berminat jadi artis, silakan hubungin bagian manajemen artis di Star Media Nusantara ya teman-teman. Oke, kemudian selain itu sektor usaha mereka yang lain adalah platform berita teman-teman. Koran Sindo dan yang online-nya adalah sindonews.com. Ini Koran Sindo diluncurkan pada tahun 2005 dengan nama Seputar Indonesia. Koran Sindo merupakan surat kabar progresif yang menyasar segmen dinamis. Surat kabar ini memiliki beberapa segmen utama termasuk berita, ekonomi, bisnis, olahraga, gaya hidup, dan referensi. Sindo News ini merupakan edisi online Koran Sindo yang menampilkan artikel-artikel dari Koran Sindo dan juga menyediakan akses pada konten-konten daerah yang diterbitkan dalam edisi daerah Koran Sindo. Oke teman-teman, tidak cukup hanya di situ, masih ada lagi teman-teman, radio, sektor radio, MNC Radio Networks. Nah, MNC mengoperasikan jaringan stasiun radio terbesar di Indonesia melalui PT MNC Networks. Portofolio MNC Networks meliputi lebih dari 100 stasiun radio di seluruh penjuru Indonesia. Sebagai perusahaan subholding untuk bisnis media penyiaran radio, MNC Networks memiliki 4 radio utama yaitu MNC Trijaya, kemudian RDI, Global Radio, dan V-Radio. Oke teman-teman. Masih belum selesai, teman-teman. Masih ada lagi. Yang berikut adalah layanan media OTT Media Service, yaitu RCTI Plus sebagai aplikasi hiburan all-in-one. RCTI Plus bertujuan menjadi layanan streaming terbesar yang melengkapi eksistensi FTA perseroan. Hanya dalam rentang waktu 4 bulan saja sejak mulai operasi, RCTI Plus telah memiliki basis pengguna aktif bulanan atau MAU sebesar 4,5 juta orang pada 2019. Cukup pesat loh teman-teman ini perkembangannya. Nah, masih ada lagi teman-teman, media berbasis pelanggan. Vision ya, operator TV berlangganan berbasis DTH terkemuka di Indonesia dengan porsi khalayak itu sekitar 96%. Wow, ini sangat menguasai sekali ya teman-teman. Portofolio konten premium yang tiada bandingnya dengan memiliki 138 kanal dari berbagai segmen, yaitu film, olahraga, dokumenter, musik, Mandarin, anak-anak, orang dewasa, HD, berita, gaya hidup, ya, agama, hiburan umum, variety show, dan segmen TV lokal dengan 33 kanal eksklusif, sementara 24 kanal diproduksi oleh MNC Group. Oke, kemudian ada K-Vision, yaitu PT Digital Vision Nusantara atau K-Vision. Ini jaringan televisi satelit berlangganan yang diluncurkan pada Maret 2014 ya teman-teman. Pada Mei 2019 yang lalu, K-Vision menjadi bagian dari grup MNC dengan menjadi anak perusahaan PT MNC Vision Networks. Oke teman-teman, masih ada lagi teman-teman, MNC Play yang didirikan pada tahun 2013. Ini berfokus pada penyiaran layanan berbasis fiber optik dengan menggunakan infrastruktur fiber to the home FTTH terbaru. MNC Play menghadirkan 4 layanan quadruple play terintegrasi yang terdiri dari internet berkecepatan tinggi yang menyediakan 1000 Mbps. Nah, teman-teman, WiFi di rumah teman-teman itu kira-kira berapa kecepatannya? Kalau ngadat-ngadat, silakan diganti pakai
MNC Play ya, 1000 Mbps. Bukan iklan, bukan promosi, tapi ini memang bagus. Yang kedua, TV kabel interaktif dengan 170 lebih kanal TV HD. Yang ketiga, New Media Interaktif yang menawarkan home automation, interaktif home shopping, interaktif stock trading, dan lain-lain. Yang keempat adalah Crystal Clear Teleponi dengan fasilitas video call. Itu MNC Play, teman-teman. Kemudian, teman-teman, ada lagi Vision Plus. Proposisi utama Vision Plus ini memungkinkan orang menonton TV di mana saja. Beberapa fitur yang disediakan oleh Vision Plus termasuk live streaming tayangan stasiun televisi nasional dan film yang dibagi ke dalam kategori internasional, Indonesia, anak-anak, berbasis TV, dan hiburan lainnya. Ada juga fitur utama eksklusif untuk Vision Plus yaitu Catch Up TV yang memungkinkan pengguna menonton acara TV yang telah ditayangkan sebelumnya. Jadi teman-teman, kalau Anda punya program televisi kesayangan, tidak usah khawatir karena teman-teman pasti bisa menontonnya kembali ya. Kemudian teman-teman ada lagi MNC Channels. MNC Channels adalah unit bisnis MNC Media dalam konten industri televisi berlangganan di Indonesia yang dapat disaksikan secara eksklusif di MNC Vision dan MNC Play. Demi mempersembahkan tayangan terbaik, MNC Channels senantiasa melakukan pengembangan dan inovasi channel-channelnya dari waktu ke waktu. Ya, teman-teman, kemudian ada lagi media lainnya. MNC Shop. MNC Shop adalah usaha patungan antara dua pemimpin industri, MNC Media dan GS Home Shopping, dan beroperasi di berbagai platform, ya, TV berlangganan, FTA, dan internet. Dengan demikian memberi akses penuh kepada pelanggan untuk program-programnya. MNC Shop saat ini merupakan kanal TV home shopping paling populer di Indonesia. Oke ya teman-teman. Kemudian ada DFting ya, ini bagian fashion teman-teman. DFting merupakan perusahaan fusi fashion yang memadukan tradisional dan yang baru. Sebagai platform e-commerce dan konten fashion dan gaya hidup berbasis komunitas, Efting bertujuan untuk membantu pertumbuhan bisnis lokal hingga ke tingkat internasional dan memberi pengaruh positif kepada generasi milenial melalui konten video dan tertulis. Konsep Efting ini teman-teman sangat khas dalam pasar Asia Tenggara. Oke ya teman-teman. Kemudian ada Mr. Aladin, ini diluncurkan pada November 2015. Mr. Aladin merupakan perusahaan online travel Indonesia yang mendorong orang-orang untuk bepergian dengan menyediakan sederetan pilihan hotel, tiket pesawat, dan paket-paket wisata. Pada waktu Oktober ya 2016, Mr. Aladin mengadakan travel fair luring pertama di kota Casablanca untuk memperingati hari jadinya yang pertama. Jadi ini masih baru ya teman-teman. Acara tersebut bertepatan dengan peluncuran resmi aplikasi mobile Mr. Aladin, memperkenalkan fitur asisten perjalanan pribadi untuk para pelancong di Indonesia. Mr. Aladin juga berpartisipasi dalam beberapa acara promosi online seperti Jakarta Great Online Sales atau JGOS, Street Festival, FJJ, dan Harbolnas. Banyak sekali ya teman-teman unit-unit kegiatan mereka, pelayanan mereka ya teman-teman. Besar sekali BMTR ini. Baik teman-teman, untuk sesi 1 ini kami kira cukup sampai di sini ya. Kita sudah selesai membahas mengenai masalah bisnisnya ya teman-teman. Apa saja yang dilakukan oleh BMTR ini. Banyak sekali tadi kami sudah sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kita akan ketemu langsung nanti di sesi kedua ya teman-teman untuk belajar atau untuk membahas masalah valuasi, finansial, dan lain-lainnya. Harapan kami teman-teman bisa menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman, supaya teman-teman selalu mendapatkan update yang terbaru. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sukses untuk Anda sekalian.